Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wala alihi wahbihi wahwalah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibraltar dari Fakultas Ilmu Terapan D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi dengan NIM 6070 62330123. Saya di sini akan menjelaskan atau mengambil topik mengenai makna dari toleransi dalam kehidupan beragama. Pertama-tama sih mungkin sebelum dimulai, saya ingin meminta izin kepada Pak Reza. Saya memakai mikrofon karena situasi outdoor di sini tidak memungkinkan saya untuk merekam tidak menggunakan mikrofon. Mungkin sekian. Oke, yang kedua sih saya ingin menjelaskan apa sih itu toleransi. Jadi teman-teman sekalian, toleransi ialah kemampuan individu untuk memperlakukan seseorang dengan baik. Sikap toleransi ini membiarkan orang lain mempunyai pendapat berbeda dari kita, padahal hakikatnya toleransi menjadi sebuah kesadaran untuk menerima dan menghargai perbedaan. Toleransi diartikan sebagai sikap toleran, mendiamkan, dan membiarkan. Sedangkan dalam bahasa Arab, toleransi adalah suatu pendirian atau sikap untuk menerima berbagai pandangan serta membolehkan atau membiarkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan yang bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Sikap toleransi menjaga kedamaian dan kerukunan di dalam bermasyarakat. Saya mengambil dalil dari surat Al-Kafirun yang akan saya bacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Yang berarti, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa wa ja'alnakum syuban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimum khabir. Yang berarti, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Tahu, bagi Maha Mengetahui. Surat Al-Hujurat ayat 13. Ada juga dari surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, La ikraha fid dini qad tabayyana rusydu minal ghayy fama yakbur bit taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fishu malaha walahu samiul alim. Yang berarti tidak ada paksaan dalam menganut agama, khususnya bagi kita agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada togut atau togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang
teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 256. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Innamal mu'minun akhwatun fa aslihu baina akhwakum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 10. Setelah banyaknya firman dan dalil yang saya bacakan tadi, dan saya jelaskan bagaimana sih sebetulnya cara bertoleransi dengan benar dan baik menurut agama yang kita anut, yaitu Islam. Ialah sikap yang saling menghormati, satu. Yang kedua yaitu saling bekerja sama. Ketiga, di antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama, kita tidak perlu memancing keributan dan saling menghormati. Bagaimana cara mereka dalam menjalankan ibadah mereka, membiarkan juga ialah salah satu dari yang dimaksud dengan toleransi itu sendiri. Maka dari itu, toleransi yang saya jelaskan sini memiliki artian toleransi yang cukup sangat dari segi artian cukup luas. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari saya cukup simpel sih. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tidak perlu saling membanding-bandingkan atau mengunggulkan satu agama lebih dari yang lain. Karena tidak akan terlihat baik dan di agama Islam pun dan di agama lain tidak diajarkan demikian. Untuk saling menghormati sama lain seperti dalam surat yang saya paparkan tadi, untukku agamaku, untukmu agamamu. Jadi toleransi kita ialah membiarkan mereka melakukan hal yang mereka harusnya lakukan dan menghormatinya. Tidak perlu memberi selamat pun tidak apa. Karena toleransi itu tidak dalam artian kita memberi selamat, tapi sangat luas seperti yang saya sudah jelaskan dan bacakan dalam beberapa dalil di atas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Semoga ilmu yang tersampaikan kepada teman-teman semua dan menjadi amal jariah. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.